Di acara Sosiologi of Kamyon kali ini, kami menghadirkan peserta dari 10.5. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Ayu Safia Fensa dari absen 14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Praizari Bukari dari absen 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Chelsea Ola Ramadhani dari absen 13. Sebelum perlombaan dimulai, saya akan membacakan tata tertib perlombaan ini. Tata tertib yang pertama adalah seluruh peserta jika ingin menjawab diwajibkan untuk membunyikan bel masing-masing. Lalu siapa yang paling cepat akan dipilih oleh host dan dipersilahkan mengambil handphone yang ada di depan. Yang kedua, setiap peserta tidak boleh berbuat curang. Dan yang ketiga, apabila jawaban tersebut salah, maka jawaban itu akan dilempar oleh lawan. Are you ready, guys? Ready! Oke, soal yang pertama. Salah satu masalah sosial dalam masyarakat adalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan dapat meningkatkan tindak kriminal dalam masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, fungsi sosiologi adalah memberikan sumbangan dalam bentuk A. Perencanaan, B. Jasa konsultan, C. Ketersediaan data, D. Kegiatan distribusi, E. Tenaga kerja terampil. 3, 2, 1. Ya, Azhar? Jawabannya adalah A. Jawaban salah. Kring. Jawabannya E, tenaga kerja terampil. Jawaban benar. 1 poin untuk Chelsea. Soal nomor 2. Sebelum memberikan izin pendirian pusat perbelanjaan, Wali Kota minta sosiolog untuk memberikan masukan tentang dampak sosial pembangunan pusat perbelanjaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, fungsi kajian sosiologi dalam kasus tersebut adalah A. Sumber data perencanaan pembangunan. Soal terakhir. Kepribadian bersifat unik, artinya A. Mencakup cara orang lain bereaksi, B. Mengacu pada organisasi yang dinamis, C. Merupakan perpaduan kerja antara aspek psikis dan fisik, D. Tidak ada orang yang mempunyai kepribadian identik, E. Menyesuaikan diri dengan kepribadian lingkungan. Safia, Jawabannya jawaban salah. Azza, silahkan menjawab. Jawabannya adalah A. Jawaban salah. Jawaban benar. Selamat kepada Chelsea Aulia Ramadhani sebagai pemenang dalam acara Cermati Cerdas Cermat Sosiologi. Nah, setelah teman-teman melihat video yang di atas, teman-teman tahu kan apa itu kompetisi? Jadi, kompetisi adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk mengalahkan suatu orang lain atau suatu kelompok. Kompetisi intraspesifik adalah kompetisi antara individu-individu dari spesies yang sama. Kompetisi intraspesifik biasa terjadi bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jika secara langsung, contohnya seperti perkelahian. Jika secara tidak langsung, contohnya seperti perlombaan. Kompetisi intraspesifik ada beberapa contoh. Salah satunya, pohon ek yang tumbuh secara berdekatan, saling memperebutkan nutrisi dan sinar matahari. Kedua, dua rusa jantan saling bersaing untuk mendapatkan pasangan. Halo semua, ada yang tahu nggak sih apa itu interspesifik? Interspesifik adalah kompetisi yang terjadi antara dua individu atau lebih dari spesies yang berbeda, atau yang biasa disebut persaingan antar makhluk hidup yang tidak sejenis. Contohnya, yang pertama yaitu singa dan hyena. Kedua hewan karnivora ini sering bersaing merebutkan mangsa yang sama di savana Afrika. Yang kedua, tumbuhan yang berbeda jenis, misalnya pohon-pohon di hutan hujan tropis bersaing mendapatkan sinar matahari, air, nutrisi, dan tanah. Yang ketiga, yaitu serangga yang memakan nektar. Contohnya, lebah, kupu-kupu, dan burung kolibri sering bersaing mendapatkan bunga yang mengandung nektar. Kompetisi ada dampaknya loh. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama itu menimbulkan semangat belajar yang membara. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, menimbulkan rasa percaya diri. Sedangkan dampak negatifnya itu ada 3 juga. Yang pertama, menimbulkan perasaan iri. Yang kedua, menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga, membuat emosi kita tuh gak stabil. Manfaat kompetisi yang pertama, membuka peluang baru. Yang kedua, meningkatkan relasi. Yang ketiga, memberikan kepuasan dan aspirasi diri sendiri.